Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya, Sanita Rani, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Grup Marching Band Gita Mahardika TPA Al-Khadijah Amawaas Bandar Cianjur yang telah meraih juara umum kedua pada ajang Lomba Marching Band Junior sewilayah 2 Bogor. Seminggu 19/2013 tampil memukau di hadapan pengunjung Taman Wisata Matahari Bogor. TPA Al-Khadijah Amawaas Bandar Cianjur Minggu 19 Mei 2013 memenuhi undangan kehormatan dari pengelola Taman Wisata Matahari Bogor untuk tampil menghibur sekaligus memperlihatkan kebolehan atraksi marching band Gita Mahardika yang belum lama ini dikukuhkan sebagai juara umum kedua sewilayah 2 Bogor untuk kategori marching band junior. Sebelum tampil di atas panggung kehormatan, mereka mempersiapkan diri di bawah bimbingan Dewan Guru dan Pelatih. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan langka ini, Dewan Guru dan personil marching band pun mengawali pertunjukan dengan foto bersama. Saat dimulai pertunjukan di panggung kehormatan, para personil pun dengan penuh semangat memainkan peralatan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing, seperti petugas mayoret, peniup pianika, pengibar bendera, dan peralatan pendukung lainnya. Sementara itu, di jajaran penonton, tampak Dewan Guru dan orang tua memberikan semangat dan motivasi. Selain penonton, baik yang berada di sekitar panggung maupun menonton dari kendaraan yang kebetulan melewatinya. Marching Band Gita Mahardika pada kesempatan tersebut membawakan 3 buah lagu, yaitu Abata Ciptaan Wali, Solawat, dan Bungo Jempa, lagu tradisional daerah Aceh. Kepala TPA Al-Khadijah, Emma, mengaku bersyukur setelah memperoleh juara umum kedua marching band tingkat wilayah 2 Bogor bisa tampil menjadi tamu kehormatan dari salah satu pengelola taman wisata di Bogor ini. Kami grup drum band Gita Mahardika dari TPA Al-Khadijah Amawaas Cianjur. Ya. Kemudian rencananya di sini akan menampilkan atau apa saja, Pak, Bu? Alhamdulillah, setelah kami mengikuti kejuaraan tingkat wilayah 2 Bogor kemarin, dan alhamdulillah kami mendapat juara kedua umum dengan prestasi kita pati sebagai juara ke-1 dan mayoretnya juara kedua. Kemudian ini bendera mendapat juara ketiga. Alhamdulillah, dengan prestasi tersebut kami mendapat kehormatan tampil di Taman Matahari ini sebagai tamu kehormatan. Lagu apa saja, Bu, nanti yang akan ditampilkan atau akrobatik yang lainnya? Ya, untuk lagu mungkin ini Gita Pati yang akan menyampaikannya. Ya, lagu Solawat, Abata, Jumpa, sama anak kami saya belum lupa. Ya. Kemudian harapan kedepannya apa nih, Bu, setelah meraih juara kedua ya? Ya, tentu saja harapan kami selain menjuarai tingkat kabupaten wilayah 2, ke depan mimpi kami bisa menjuarai tingkat Jawa Barat. Usai memuaskan penonton di panggung kehormatan, marching band junior ini pun berkesempatan tampil mengitari area taman wisata tersebut. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Keberadaan situs megalitik Gunung Padang yang berlokasi di Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, bagi sebagai orang menjadi daya tarik tersendiri. Lantas, apa saja yang dilakukan pengunjung di objek bersejarah tersebut? Keberadaan situs megalitik Gunung Padang yang berlokasi di Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, rupanya menyimpan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung yang penasaran untuk melihat dari dekat. Seperti yang dilakukan sebagian jajaran pengurus Yayasan Cindep melalui Divisi Kebudayaan, Penelitian, dan Pengembangan, Minggu 19 Mei lalu mendapat kehormatan memenuhi undangan dari tim peneliti mandiri yang berkedudukan di Jakarta.
Tim yang beranggotakan 4 orang ini sesampainya di lokasi bergabung dan melakukan diskusi dengan tim peneliti mandiri perihal penelitian yang dilakukan di area situs tersebut. Dari diskusi tersebut berkembang adanya fenomena perbedaan metodologi yang digunakan beberapa tim peneliti situs yang sudah diakui dunia tersebut. Sementara itu di tempat terpisah usai menggelar rapat terbatas bersama jajaran pengurus lainnya, Dodi Imron Khalid, Ketua Yayasan Cindep, mengaku keberadaan tim dari yayasan yang dipimpinnya adalah semata-mata untuk memberikan kontribusi terhadap kelestarian cagar budaya situs megalitik Gunung Padang. Kemarin melakukan kunjungan atau semi riset ke Gunung Padang. Sebetulnya posisi Cindep ini mau dibawa kemana dalam hal ini? Jadi awalnya begini, bahwa saya di Jakarta ketemu dengan kawan-kawan dari tim peneliti mandiri, ya. Mereka ada orang geologi, ada orang antropologi, berbagai-bagai bidang. Kita ketemu di Jakarta berbicara tentang Gunung Padang. Ya, mereka akan melaksanakan penelitian, dan mereka mengatakan ternyata ini banyak metodologi yang dipakai oleh para ahli yang sepertinya sampai sekarang belum ketemu, tidak nyambung. Jadi hasil penelitian ini seperti ini, hasil penelitian seperti ini tidak tune in. Kemudian tentunya diperlukan salah satu elemen masyarakat yang independen yang ada di Cianjur. Nah, untuk itu teman-teman dari tim mandiri meminta kepada Cindep kalau memungkinkan Cindep menjadi tim yang independen, ya, yang nanti tugasnya antara lain mencuntinkan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak yang memang melakukan penelitian yang metodenya berlain-lainan. Nah, jadi tentunya itu kami sambut baik. Namun demikian, karena di Cianjur ini juga ada pemerhati masalah Gunung Padang, supaya kita tidak keliru, tentunya kami akan melakukan pendekatan dulu. Pendekatan dengan mereka supaya nanti visinya sama. Jadi visi kami Cindep tidak ada keinginan apa-apa. Hanya menginginkan bahwa Gunung Padang itu menjadi cagar alam, cagar budaya, maaf ya. Sehingga kegiatan apapun juga yang ada di sana hanya untuk budaya. Andaikan di bawah ada emas, kata orang tidak boleh. Ya. Jadi saya punya prinsip bahwa nanti hasilnya itu harus mengatakan bahwa itu cagar budaya. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 90, barang siapa yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pidana itu. Keberadaan situs megalitik Gunung Padang selain menjadi objek penelitian ilmiah, daya tarik lainnya mampu mengundang perhatian masyarakat, baik domestik maupun mancanegara, untuk menyaksikan dari dekat keunikan keberadaan batu-batu bersejarah yang tersusun rapi, yang konon sudah berusia ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya. Seperti halnya di musim liburan akhir tahun ini, dimanfaatkan sebuah sekolah dasar di Cianjur untuk rekreasi di tempat tersebut. Tampak dari dekat mereka senang dengan suasana pegunungan yang masih asri dihiasi bebatuan purbakala. Tak jarang mereka berpose sesama teman maupun dengan guru-guru pembimbing mereka hingga makan bersama. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Rencananya Habib Rizik akan menjadi penceramah utama dalam perayaan Isra Miraj di pesantren Asy-Syafi'iyah, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Selasa malam 21 Mei 2013, namun batal karena belum pulang dari luar negeri. Lebih dari 2 orang mubaligh sebagai penceramah pendamping Habib Rizik, diantaranya Haji Ahmad Al-Haddad atau dikenal dengan julukan Haji Ahmad Manis, salah seorang ulama Front Pembela Islam FPI. Ada pula Kiai Haji Khairul Anam MZ yang membahas tentang masalah pentingnya sholat bagi umat Islam, cukup membakar mustami dengan yel-yel keagamaannya. Pokoknya ibu bapak saudara, kalau orang rajin sholat pasti nggak suka yang mungkar-mungkar, nggak suka yang maksiat-maksiat. Tapi kalau suka maksiat, suka yang mungkar, ya karena nggak sholat. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita punya negeri yang namanya Indonesia, yang berdasarkan Pancasila katanya, tapi tidak diamalkan, akhirnya seperti ini. Indonesia itu saya bilang negara yang tidak punya dasar. Masa pesantren yang bercampur dengan masa FPI memenuhi komplek pesantren itu. Aparat keamanan dari Kecamatan Karangtengah pun menurunkan lebih dari 20 anggota dilengkapi dengan mobil patrolinya.
Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Kapolseknya yang didukung beberapa tokoh masyarakat dan pemuda serta seorang pengusaha yang menjadi donatur pada perayaan Isra Mi'raj tersebut saat diwawancara oleh TV Cianjur. Untuk koordinasi memang dari Ketua Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Asep Lukmanul Hakim minta bantuan pengamanan kepada kita. Dan kita pun sebagai polisi adalah sebagai pelayan, pelindung, pengayom, ya, menjaga keamanan ketertiban secara nasional maupun menegakkan hukum. Jadi siapapun tetap kita layani, kita lindungi demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat agar kondusif, di mana tugas kita juga mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat ini, juga mengamankan tempat, ya, barang dan orang agar tidak terjadinya tindakan kriminalitas dalam arti tidak adanya, mudah-mudahan tidak ada pencurian, tidak ada keributan. Kami keberadaan lembaga tersebut untuk meningkatkan ukhuwah Islam yang utama itu meningkatkan ukhuwah Islamnya, dan kemudian melaksanakan mempersatukan umat dalam rangka adanya Isra Mi'raj, sama ada Isra Mi'raj. Sementara ketika TV Cianjur berada di rumah Kiai Haji Asep Lukman Hakim, pimpinan pesantren Asy-Syafi'iyah, Pak Kiai itu menjelaskan kepada TV Cianjur tentang maksud dan tujuan mengadakan perayaan Isra Mi'raj di pesantrennya. Kalau saya lihat masa yang begitu banyak, kira-kira yang hadir itu berapa ratus atau berapa ribu Pak Kiai? Perkiraan 5.000 Pak. 5.000 ya. Undangan apakah dari Cianjur saja atau di luar Cianjur juga ada santri? Ada, Cianjur juga memang sudah pada tahu karena ini sudah berjalan lama ya, sekitar 5 tahun ini. Terus yang diundang dari Jawa juga ada, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada, dari Lampung, Medan juga ada, di Padang juga ada. Apalagi yang simpatisan FPI ya, dari berbagai wilayah juga pada datang. Kemudian Pak Kiai, harapan yang dituju oleh Pak Kiai dalam rangka ceramah atau pidato ataupun apa namanya dalam kegiatan ini dari Pak Ustadz Habib Rizik itu apa Pak Kiai? Ya mudah-mudahan dengan adanya Habib Rizik ini bisa tambah kuat agama dan bisa tambah juga keamanan di negara Indonesia itu lebih aman lagi karena adanya dibubarkannya pemungkaran dan juga ada amar ma'rufnya, dan mungkin bisa juga akan bertambah. Pesantren yang tergabung dalam FPI ini malam itu tetap dibanjiri mustami dari dalam kota maupun luar Cianjur meskipun tanpa kehadiran Habib Rizik. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Pasar Bojong Meron yang beberapa kiosnya terbakar pada malam Selasa 20 Mei 2013 diikuti dengan meninggalnya seorang warga yang membantu mengamankan barang kios saudaranya. Adiknya Kusmawan tidak menyangka bahkan Kusmawan akan meninggal dunia setelah membantu adiknya yang kiosnya terbakar pada malam itu. Kusmawan tidak tertolong saat pingsan sewaktu membantu mengeluarkan barang-barang yang tengah terbakar di kios adiknya di Pasar Bojong Meron. Malam Selasa 20 Mei 2013, Pasar Bojong Meron terbakar dan meluluh lantakan kios-kios dari sekitar 20 pedagang. Api berasal dari kios roti yang terletak di tengah Pasar Bojong Meron dekat rel kereta api. Sekitar 5 pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api yang terlanjur telah membakar kios kepunyaan 20 pedagang. Salah seorang pembantu BPBD mengatakan bahwa menurutnya perlu perhatian keamanan pada peristiwa kebakaran itu karena banyak barang-barang yang diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Banyak penjarahan Pak, aduh harus diantisipasi. Penjarahan banyak sekali. Hanya mumpung. Untuk wilayah dekat rel kereta api harus diperhatikan.
Kebakaran yang terjadi di Pasar Bojong Meron itu menurut penjelasan Ketua PMI Kabupaten Cianjur Rudi Syahdiar mengakibatkan pingsannya salah satu anggota seorang pemilik kios yang sedang menyelamatkan barang dagangannya dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Hal ini dikuatkan oleh keterangan adik korban kepada TV Cianjur. Terus ibu bersama almarhum ke pasar. Ke pasar. Saya naik mobil, beliau naik ojek. Tapi waktu nyampenya barengan gitu. Oh, barengan. Iya. Itu karena pingsan dulu ya Bu ya? Iya, pingsan. Itu pingsannya kenapa Bu? Kecapean kayaknya. Oh, kecapean ketika membantu. Iya, ketika ngangkut-ngangkut barang gitu. Iya. Itu berapa lama Bu sudah sampai di sini beliau meninggal di tengah jalan? Waktu sedikit tuh sama nganterin tak acan ya nyepeng iya nah nakas nya pesa terus nyepeng gitu tak ya terus dayatan sana juga udah katanya. Oh sudah ya. Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan korban lainnya serta berapa kerugian pasti yang diakibatkan oleh musibah kebakaran tersebut. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi website kami di tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.